Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Kalba ya. Nah, di hari Selasa yang sangat cerah ini, tanggal 11 bulan 11, tanggal kembar ini 11/11/2025 ini ya, ada warning dari OJK untuk para nasabah Gal buyers gitu ya. Di mana sesuai dengan judul dan thumbnail kali ini sebenarnya Anda itu tidak perlu nonton. Ya jangan ditonton lah sebenarnya gitu kan ya. Tapi kalau Anda mau yang membuka mata Anda selebar-lebar mungkin dan menyadari sesuatu, maka Anda perlu stay tune terus di sini. Tapi saya tidak merekomendasikan Anda menonton ini, gitu ya. Kok bisa gitu kan ya. Mari kita bahas. Ya, yang pertama begini, ya. Dari, Investor ID ada berita seperti ini, OJK bilang begini, "OJK, kalau gagal bayar jangan kabur, segera minta restrukturisasi." Gitu ya. Diterbitkan pada 10 November 2025, kemarin sore, gitu ya. Nah, ini adalah, eee, pejabat OJK gitu ya. Dia ini adalah atau beliau ini adalah Friederike Widayasari yang bilang seperti itu, gitu ya. Kenapa yang bilangnya cewek? Karena dia bilangnya begini, ya kalau gagal bayar jangan kabur. Coba kalau yang bilangnya cowok, wah dihujat gitu kan ya. Makanya OJK itu kayaknya ya menempatkan Ibu Friederike dia depan bilang seperti itu ya kan, karena biar banyak yang memaklumi gitu, "Ah, maklumlah biarkan cewek," gitu kan ya. Kita coba baca sebentar di sini ya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menekankan pentingnya sikap kooperatif dari debitur yang mengalami kesulitan membayar utang, ya. Tindakan menghindar seperti melarikan diri atau berganti alamat justru dinilai sebagai perilaku tidak beritikat baik dan berpotensi memicu penanganan oleh debt collector. Oh, selamat, bukan pidana, ya. Saya kira ini adalah dinilai sebagai perilaku tindak pidana, ternyata bukan. Perilaku tidak beritikat baik dan berpotensi memicu penanganan oleh debt collector, gitu ya. Sekarang yang menentukan itikat baik itu adalah orang yang mengizinkan perusahaan pinjaman-pinjaman ini berdiri di Indonesia, gitu ya. Kok bisa seperti itu? Ya kan, ya itu makanya kita harus nurut sama orang yang mengizinkan sesuatu yang salah, gitu ya. Apakah perlu? Saya rasa tidak perlu. Oke. Selanjutnya, ya kita lanjut dulu lah kalau ini bahas satu paragraf ini ya, kalau saya ngomong itu bisa 10 menit satu paragraf itu. Kita lanjut dulu ya. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan bla 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 Ibu Friederike Widayasari Dewi mengimbau debitur untuk proaktif mencari solusi. Kalau memang tidak bisa bayar, jangan lari, jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota. Itu dibilang konsumen tidak beritikat baik, kata wanita yang juga akrab disapa Kiki itu di Jakarta Timur. Oh, Ibu Kiki, ya. Kita tidak ada yang kabur, kita tidak ada yang pindah alamat, kita tidak ada yang pindah kota. Ya kan? Karena ada di KTP, ada di KK. Ya kan? Kalau kita kabur, ya kan, DC lapangan bisa berkunjung ke rumah orang tua kita. Ada yang seperti itu. Ada yang berkunjung ke RT kita, RW kita, ya kan. Jadi tidak ada istilah kabur itu sebenarnya, Ibu. Ya mohon maaf ya, Ibu, ya. Kalau yang ngomong ini bukan Ibu Kiki, ya kan saya tidak kalem, Bu, ngomongnya. Ini udah kalem ini Raja Galbay ini kan segini tuh. Nah, jadi tidak ada yang lari, tidak ada yang kabur, tidak ada yang pindah alamat, tidak ada yang pindah kota, gitu kan ya. Kita selalu stay di rumah atau kita kerja di rumah gitu kan, dan menunggu DC lapangan itu datang. Saya juga didatangi DC lapangan tahun 2021, DC lapangan kredit pintar datang ke rumah saya, ya sekali, ya kan, terus nggak datang-datang lagi, udah, gitu kan, seperti itu, oke? Nah, untuk menghindari penanganan di lapangan oleh penagih utang, Kiki menyarankan debitur yang kesulitan bayar agar segera berkomunikasi langsung dengan perusahaan usaha jasa keuangan atau PUJK untuk meminta keringanan atau restrukturisasi. Minta bayar pokoknya saja, dan itu sudah dibolehkan oleh OJK, gitu ya. Jangan kabur, jangan gimana-gimana gitu kan ya, tapi minta potongan denda dan bunganya saja. Itu sudah diperbolehkan oleh OJK, gitu ya. Masalahnya, Bu, ya kalau yang ada uangnya, gitu kan. Kalau yang nggak ada uangnya gimana? Ya, itulah letak permasalahannya, Bu, ya kan. Semua orang itu nggak punya uang, terus tiba-tiba ada pinjol, ya kan. Pinjol, kolam uang, ya hanya modal KTP dapat uang, siapa yang nggak mau, ya kan. Yang mengorbankan KTP dan matanya, retinanya untuk daftar ke mana itu ya, ada kan yang seperti itu pada mau, Bu, ya kan. Orang Indonesia saking susahnya, mohon maaf ya, Bu, ya, Indonesia saking susahnya itu menggadaikan KTP dan retina matanya untuk didata oleh Amerika, dapat 500.000.
ya peretina. Buat makan aja kita harus menggadaikan KTP kita dulu ke Amerika, gitu ya. Dan dari pinjolnya belum tentu mau, ya kan? Tahu nggak Ibu kalau banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol yang seperti menghina OJK, ya? OJK menetapkan bahwa nggak boleh blast SMS, spam SMS, tapi masih hari ini dilakukan. Itu kan menghina OJK, ya? Iya, kata OJK-nya nggak boleh begini, tapi pinjol menghina pemerintah Indonesia, ya kan, dengan cara melanggar semua itu. Ya, lihat saja, nggak boleh keras di lapangan, nggak boleh keras di WA penagihan, tapi sampai sekarang masih banyak. Ya, itu kan menghina OJK, menghina pemerintah. Jadi kalau disuruh bayar pokoknya saja belum tentu pinjolnya mau. Pinjolnya ngotot gitu. Makanya digalbay dulu biasanya, Bu. Ya kan? Digalbay dulu sampai 6 bulan, 8 bulan baru pinjolnya nyerah. Baru pinjolnya yang sendiri. Baru pinjolnya sendirilah yang menawarkan restrukturisasi. Ya udah bayar pokoknya saja. Ya, itu pun banyak yang kejebak. Ternyata bayar pokoknya saja, denda dan bunganya belum lunas, masih ada tagihannya, ternyata tidak lunas, gitu kan. Makanya coba Ibu Kiki tolong lihat lagi ya di lapangannya gitu ya Bu ya. Gimana menurut Anda tentang OJK yang bilang kalau galbay jangan kabur, ya segera minta restrukturisasi. Ya, sedangkan kita tidak ada yang kabur, ya kita ada KTP, kita ada KK gitu kan ya. Gimana menurut Anda? Nah, sekarang mari kita bahas seperti ini. Saya tanya ya ke ChatGPT begini guys ya. Saya punya pemikiran begini, OJK atau pemerintah mengizinkan perusahaan pinjaman online berdiri di Indonesia, sedangkan masyarakat Indonesia banyak tidak punya uang sehingga terpaksa pinjam ke pinjol. Kira-kira ini dosanya siapa? Gitu kan ya. Mohon maaf ya kalau kalimatnya ini, kok kalimatnya gini banget sih, tidak profesional gitu kan. OJK, pemerintah mengizinkan perusahaan pinjol ada di sini ya. Ini itu dosanya siapa sih? Ya kan sampai masyarakat ini terjebak. Nah, ChatGPT bilang gini, satu, secara logika sistem dan tanggung jawab negara, ya. OJK dan pemerintah mengizinkan pinjaman online karena ada kebutuhan nyata masyarakat terhadap akses keuangan cepat, terutama yang tidak punya akses ke bank. Yang lalu pinjol legal diharapkan jadi solusi lebih aman dibandingkan pinjol ilegal yang suka memeras dan mengancam. Namun di sisi lain, pemerintah juga bertanggung jawab moral karena banyak masyarakat belum punya literasi keuangan yang cukup. Ya akibatnya banyak orang terjebak bunga tinggi atau pinjaman melebihi kemampuan bayar. Gitu ya. Itu tanggung jawab OJK berarti. Jadi kesalahan sistemik ini tidak bisa sepenuhnya ditimpakan ke satu pihak. Pemerintah salah kalau memberikan rakyat miskin tanpa perlindungan dan edukasi. Tapi masyarakatnya juga punya tanggung jawab untuk belajar dan hati-hati sebelum berutang. Ya nggak bisa. Ya, kita pilih DPR, kita pilih pejabat ini, kita pilih presiden untuk mengedukasi kita. Ya kan, kita belajar SD, SMP, SMA itu nggak ada pendidikan galbay itu. Pendidikan finansial itu nggak ada. Ya, misalnya nabung dapat segunung, ayo tabung di celengan 100, 200, 1000, 2000. Ya, sehari 2 hari kemudian dipakai buat beli somai gitu kan ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya nomor 2, secara moral dan etika, kalau dilihat dari sisi moral, pemerintah berdosa jika tahu masyarakat menderita tapi tetap membiarkan sistem merugikan berjalan tuh guys ya. AI ya buatan Amerika, ChatGPT bilang seperti itu ya. Kalau dilihat dari sisi moral, pemerintah berdosa jika tahu masyarakat menderita tapi tetap membiarkan sistem merugikan berjalan. Oke, lanjut. Perusahaan pinjol berdosa jika sengaja memanfaatkan kesulitan ekonomi orang untuk keuntungan besar. Lah ya jelas kalau ini mah ya. Masyarakat tidak berdosa, karena terpaksa meminjam demi bertahan hidup asal tidak untuk kemaksiatan atau pemborosan. Betul sekali. Kebutuhan keluarga, listrik, rumah ledeng gitu kan ya. Lalu kejebak jadinya gali lubang tutup lubang ya kan ya. Ya mungkin video ini bisa sedikit melegakan Anda gitu. Jadi kalau mau diringkas, yang berdosa adalah mereka yang punya kuasa tapi tidak melindungi yang lemah. Ya, buat apa kita pilih pejabat ini, pejabat itu, tapi tidak pernah melindungi yang lemah, malah memfasilitasi jebakan-jebakan, penipuan-penipuan bunga dari pinjol-pinjol sampah Cina. Ya, seperti itu. Pinjol di Cina ini sudah dimusnahkan karena tidak cocok untuk manusia. Ya, lalu dibuang ke Indonesia, gitu kan? Pemerintah kita menyetujuinya. Jadi kalau mau diringkas, ya ini kata ChatGPT ya, yang berdosa adalah mereka yang punya kuasa tapi tidak melindungi yang lemah. Ya, sampai-sampai tercipta galbay nasional, Galnas,
Ya kan? Itu ya Galnas itu bukan karena kitanya pengen Galnas, karena ada pinjol terciptalah Galnas. Ya, kalau nggak ada pinjol sih nggak ada Galnas. Ya kan? Kapan Galnas itu tercipta? Ketika ada pinjol. Tahun-tahun ini, tahun 2022, 3, 4, 2024 sampai sekarang. Nah, kalimat reflektifnya bisa begini. Kalau rakyat miskin berutang karena tak punya pilihan, itu bukan dosa rakyat, itu cerminan dosa sistem yang tidak adil. Oke? Jadi semoga di video kali ini ya bisa menjadi semangat untuk Anda. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.